Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk membuat video dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih ibadah yang diampu oleh beliau Bapak Muhammad Rizza Hamami. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan ilmu fikih. Sebelumnya sedikit saya akan paparkan mengenai definisi dari ilmu fikih. Fikih merupakan ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syar'i yang bersifat amali ataupun praktis yang digali dari sumber-sumber yang qat'i atau terperinci. Contoh dari ilmu fikih antara lain adalah fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, fikih mawaris, dan lain sebagainya. Para ulama sepakat bahwa dasar dari penentuan hukum fikih ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada sunnah atau hadis Nabi, yang ketiga ada ijma atau kesepakatan para ulama, dan yang keempat adalah qiyas. Lalu bagaimana sih perkembangan sejarah fikih itu sendiri? Nah, sejarah perkembangan fikih dapat dibagi menjadi 5 periode. Periode yang pertama adalah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini, penentuan hukum fikih masih bergantung kepada Rasulullah secara langsung. Segala permasalahan yang dihadapi oleh umat pada masa itu dapat langsung ditanyakan dan diselesaikan oleh Rasulullah, sehingga corak utama perkembangan ilmu fikih pada masa ini adalah masih terpusat pada ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian periode yang kedua adalah periode para sahabat. Nah, sepeninggal Rasulullah, kepemimpinan umat Islam beralih ke tangan para sahabat. Pada periode ini, perkembangan ilmu fikih memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah hanya membahas mengenai masalah yang sedang dialami dan juga tidak memprediksi atau mengira masalah yang akan terjadi ke depannya. Yang ketiga adalah muncul ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para sahabat dalam menentukan hukum fikih. Dan yang keempat adalah penentuan hukum berpusat kepada para khalifah yang pada masa itu dijabat oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, serta Utsman bin Affan. Kemudian periode yang ketiga adalah periode tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang setelah kepergian atau sepeninggal para sahabat. Pada periode ini perkembangan ilmu fikih dapat ditandai dengan beberapa aspek. Yang pertama adalah perkembangan fikih menyebar ke berbagai daerah seiring semakin luasnya kekuasaan Islam. Kemudian yang kedua adalah adanya manipulasi hadis pada periode ini menyebabkan semakin banyaknya ikhtilaf dalam penentuan hukum fikih sebagai akibat dari sumber yang kedua, yaitu hadis yang semakin beragam. Yang selanjutnya adalah ijtihad pada masa ini mulai berkembang dengan pesat. Selanjutnya adalah periode tabi'ut tabi'in atau disebut juga dengan periode kemunculan imam mazhab. Pada masa ini muncul golongan ataupun kelompok fikih yang dikenal dengan mazhab. Pada masa ini yang terkenal adalah keempat imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan juga Imam Maliki. Kajian fikih pada masa ini mulai mengacu kepada pendapat imam-imam tersebut. Ikhtilaf dianggap sebagai hal yang sudah biasa, dan juga ijtihad pada masa ini mulai meredup sebagai akibat dari mulai munculnya taklid kepada pendapat para imam mazhab. Selanjutnya adalah periode yang kelima atau periode terakhir, yaitu periode zaman kontemporer saat ini. Kajian fikih pada masa ini terpaku pada
hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh imam yang empat. Kemudian mulai muncul fikih perbandingan mazhab yang membandingkan bagaimana hukum fikih yang ditetapkan oleh imam mazhab mengenai suatu hal. Kemudian masalah fikih mulai diijtihadkan kembali, namun tidak begitu mengacu langsung kepada Al-Quran dan hadis, melainkan mengacu kepada pendapat para imam mazhab yang empat tersebut. Nah, demikian sedikit dari saya mengenai sejarah perkembangan ilmu fikih. Semoga semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.